ini kita akan sama-sama membahas gitu ya Bapak Ibu tentang hidup di tengah ketidakadilan. Dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan di tempat melayani gitu ya. Ataupun di organisasi di mana kita ditugaskan, apapun itu seringkali kita mengalami ketidakadilan gitu ya. Dan yang juga sering menjadi pertanyaan adalah mengapa ketidakadilan dan sepertinya hal-hal yang tidak baik sering terjadi dalam kehidupan orang benar. Contohnya di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada seseorang anak Tuhan yang hidupnya sangat setia bahkan melayani Tuhan. Tapi kok kayaknya susah mendapatkan promosi, betul? Malah orang yang kayaknya gitu ya. Kayaknya kerjaannya suka dikerjakan oleh bawahannya gitu ya. Bahkan kayaknya gak sungguh-sungguh kok malah dipromosi. Seringkali itu menjadi pertanyaan buat kita, bukan begitu Bapak Ibu? Ada lagi cerita dari jemaat Tuhan yang pernah konseling gitu ya. Anaknya sungguh-sungguh belajar, anaknya nilainya bagus gitu. Tetapi ketika mau masuk sekolah malah gak diterima. Tapi orang yang nilainya di bawahnya gitu ya malah diterima. Berarti itu apa Bapak Ibu yang terkasih? Tidak adil. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Bahkan nanti kita akan sama-sama baca. Dikatakan apa? Bahwa kehidupan di bawah matahari ini banyak sekali hal-hal yang tidak adil. Tapi apakah ketidakadilan gitu ya yang dialami oleh orang-orang benar akhirnya menjadi kita ragu terhadap Tuhan? Seringkali orang jadi bertanya, mendingan saya gak usah sungguh-sungguh ikut Tuhan deh. Kayaknya sama aja gitu ya, sama aja mengalami ketidakadilan. Kayaknya saya gak perlu serius banget deh ikut Tuhan. Buktinya di tempat pekerjaan orang yang belum percaya Tuhan kok kayaknya posisinya atau karirnya lebih melejit. Gitu. Nah kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dari Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-17. Tapi kita akan membaca dulu bagian pertama yaitu ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik dimakamkan, mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Orang yang berlaku benar malah dikatakan apa? Dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Hati anak-anak manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Salomo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun Salomo tidak menyebut jati dirinya dalam kitab Pengkhotbah. Tetapi dikasih clue bahwa aku adalah seorang anak dari Daud yang memerintah di Yerusalem. Berarti dia sudah menunjukkan bahwa yang menulis memang adalah Salomo Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salomo kita kenal dengan sebagai orang yang apa? Yang sangat bijaksana. Dan dia menulis ini Bapak Ibu dikatakan apa? Aku melihat dan memberi apa? Perhatian. Apa yang dilihat oleh Salomo gitu ya. Yaitu apa Bapak Ibu yang terkasih? Ketidakadilan. Bagaimana ketidakadilannya pada saat itu adalah ketika satu orang berkuasa atau memimpin, di situ dikatakan apa? Dikatakan bahwa memimpin orang lain dan menguasainya sampai ia celaka. Jadi dari zaman dulu ketidakadilan sudah ada. Ada amin Bapak Ibu? Jadi jangan berpikir ketidakadilan baru terjadi masa-masa ini, enggak. Ini Salomo yang melihat. Lalu dikatakan apa? Bahwa orang-orang yang fasik dimakamkan, mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus. Bayangin Bapak Ibu, para pemimpin yang belum percaya Tuhan bahkan fasik dikatakan apa? Dimakamkan dengan baik. Tapi apa? Orang benar dilupakan. Boleh bilang kiri kanannya katakan jangan sedih kalau dilupakan. Jangan sedih Bapak Ibu, karena dulu aja orang benar sudah dilupakan. Tapi yang menariknya kita akan sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu. Apakah
ketidakadilan yang dialami kita sebagai orang benar akan membuat kita meragukan Tuhan? Tentunya tidak. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang takut akan Allah hidup di tengah ketidakadilan? Maka ayatnya di ayat 12, walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi bagaimana orang yang benar tetap hidup dalam ketidakadilan Bapak Ibu? Yang pertama apa dikatakan? Takut akan Allah. Takut akan Allah menunjuk kepada apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau tadi kita baca di ayat 8-11 adalah orang yang benar. Artinya orang yang takut akan Allah maka adalah orang yang hidupnya benar. Tadi kita menaikkan pujian, apa pujiannya? Tuhan yang benar. Kalau Tuhan benar, Bapa Surgawi kita benar, maka kita sebagai anak-anak harusnya benar. Orang yang benar Bapak Ibu, orang yang hidup takut akan Allah, bahkan dikatakan di sini apa? Mereka takut terhadap hadiratnya. Maksudnya apa? Orang yang benar selalu menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan dirinya setiap waktu. Sehingga ketika dia mau melakukan hal yang tidak benar, dia akan teringat Tuhan ada bersama dengan saya. Ada amin Bapak Ibu? Saya suka bilang kalau khotbah di anak-anak muda, kalian jangan berpikir waktu kalian di kamar, dimanapun kalian berada, kalian melakukan dosa, Tuhan gak ada sama kalian. Tuhan ada bersama kalian. Seringkali kita gak bisa menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi faktanya adalah, kapanpun, dimanapun hadirat Tuhan, Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi sebagai orang yang benar, orang yang takut akan Allah, otomatis akan menjaga kekudusan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan ada di dalam hidupnya. Bahkan saya suka bilang sama anak-anak muda gitu ya. Even kalaupun misalnya kalian ngumpul, kalian dugem sekalipun, Tuhan ada loh sama kalian. Jangan berpikir Tuhan tidak ada. Nah, orang yang benar, orang yang takut akan Allah, maka dia akan takut terhadap hadiratnya, dia menyadari hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Takut berarti yare Bapak Ibu bahasa Ibraninya. Artinya apa? Menyembah, menghormati, dan ini menarik. Yang terakhir tolong apa dibaca 1, 2, 3. Ternyata orang yang takut Allah, takut akan Allah, orang yang benar, yang pasti dia bukan hanya menyembah, menghormati, tapi dia mendengar. Mendengar akan Tuhan. Sehingga poin yang pertama, bagaimana harusnya kita sebagai orang yang takut akan Allah hidup di tengah ketidakadilannya itu apa Bapak Ibu? Tetap hidup dalam kebenaran. Kita gak bisa on off Bapak Ibu. Oke, hari Minggu saya bergereja, saya mau hidup dalam kebenaran, saya takut akan Allah. Hari itu keluarga saya akan menerima saya sebagai orang yang paling manis dan yang paling baik. Shalom mama, shalom sayang gitu ya. Mama aku mau ngomong, boleh sayang. Tapi hari Senin saya akan berubah menjadi seseorang yang apa? Yang tidak sama dengan hari Minggu. Mulai memperkatakan kata-kata yang tidak baik, mulai berpikir yang tidak baik, bahkan mulai merancangkan yang tidak baik. Itu gak bisa Bapak Ibu. Orang yang benar hidupnya tidak akan on off, tapi dia akan terus on sama Tuhan. Ada amin. Yang pertama, tetap hidup dalam kebenaran. Melakukan hal yang benar. Sekalipun Bapak Ibu ditawarkan di tempat pekerjaan, di bisnis, dimanapun Anda berada untuk melakukan yang tidak benar, ingatlah status kita adalah orang benar. Jangan kompromi. Sekali kita kompromi maka akan seterusnya kita akan gampang kompromi. Sekali kita berkata iya terhadap ketidakbenaran maka akan sangat mudah selanjutnya kita akan melakukan ketidakbenaran Bapak Ibu. Keputusannya ada sama kita. Sekali lagi firman Tuhan bilang, orang yang benar, yang takut akan Allah, maka dia akan menyadari hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan dirinya sehingga dia tidak akan berani melakukan hal yang tidak benar. Ada amin? Yang kedua, nah sebelum yang kedua, jaminan orang yang hidup dalam kebenaran Bapak Ibu atau takut akan Allah, firman Tuhan berkata apa? Akan baik keadaannya. Ada amin?
apapun yang terjadi akan baik keadaannya. Dalam bahasa aslinya keadaannya ini bukan bersifat satu situasi Bapak Ibu, tapi segala situasi, segala keadaan. Ini janji Tuhan. Ketidakadilan boleh terjadi, ketidakbenaran boleh terjadi, tetapi orang yang takut akan Allah, dia akan baik keadaannya. Jadi apakah kita bisa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita berkata, saya tetap baik keadaan saya. Enggak masalah saya belum posisinya seperti mereka, baik keadaan saya. Enggak masalah saya belum bisa masuk sekolah yang yang favorit, baik keadaan saya. Ada amin Bapak Ibu. Sedangkan orang fasik ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, tetapi orang fasik tidak akan baik keadaannya dan seperti bayang-bayang. Mungkin orang fasik di depannya kayaknya wah hidupnya kok baik banget ya. Kok hidupnya sangat gampang proses kehidupannya. Mau ini ada gitu ya. Mau naik posisi cepat, beli ini gampang atau apapun itu Bapak Ibu. Tapi dikatakan orang fasik itu tidak akan baik keadaannya. Dan dikatakan seperti bayang-bayang. Bapak Ibu tahu bayangan bayang-bayang itu semu enggak? Semu sepertinya ada tapi kok dipegang tidak bisa. Bahkan bayang-bayang akan hilang. Jadi jangan kalau firman Tuhan katakan di Mazmur jangan iri terhadap orang fasik Bapak Ibu. Karena yang mereka capai sifatnya akan semu. Ada amin? Jadi jangan langsung buru-buru cemburu atau iri. Karena ini yang firman Tuhan katakan seperti bayang-bayang ia tidak akan hidup lama karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi, ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata 1, 2, 3 ini pun orang fasik akan sia-sia Bapak Ibu. Tapi orang yang benar, yang hidup takut akan Allah, maka hidupnya tidak akan sia-sia. Ada amin. Sehingga Paulus berkata Aku ada sebagaimana aku ada, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu tidak akan sia-sia. Luar biasa ya Tuhan kita Bapak Ibu ya. Yang kedua, ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu, aku memuji kegembiraan. Karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain makan, minum, dan bergembira ria. Hal itulah yang menyertai dia dan dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Kalau tadi yang pertama firman Tuhan berkata Bapak Ibu ya, tetap kita sebagai orang yang benar yang takut akan Allah tetap hidup dalam kebenaran. Tadi yang kedua yang akan kita masuk Bapak Ibu, apa maksudnya kegembiraan? Kalau kita telaah betul, di sini Salomo mau berkata gini Bapak Ibu, fokuslah dengan pemberian Tuhan. Dikatakan apa? Di situ Bapak Ibu, karena pemberian Tuhan yang diberikan kepada manusia dikatakan apa? Selain makan, minum, dan bergembira ria. Tuhan menciptakan kita manusia untuk kita berbahagia. Ada amin Bapak Ibu? Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada konsekuensi dosa. Tapi yang luar biasanya ketika kita kembali kepada kasih karunia Allah kita diselamatkan, maka seharusnya kita menyadari bahwa kita diciptakan memang untuk berbahagia. Dan orang yang berbahagia, dia tidak akan khawatir atau tidak akan terfokus dengan hal-hal yang membuat dirinya tidak berbahagia. Ada amin. Dikatakan apa? Hal yang sangat simpel. Makan, minum, dan bergembira ria. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang terkasih gitu ya, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena yang kita miliki dalam hidup kita adalah pemberian Allah. Bersyukur artinya berfokus kepada anugerah Allah atau pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kalau orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir dengan hal apapun. Ada amin? Kita akan mulai khawatir ketika kita tidak bisa bersyukur. Saya ulang lagi ya, kita gitu ya, mulai khawatir ketika kita tidak bisa bersyukur. Jadi apa?
tetap bersyukur. Kalau yang pertama tadi tetap hidup dalam kebenaran, gak usah terganggu dengan sifat yang ketidakadilan itu atau hal-hal yang tidak baik, tetaplah lakukan hal yang benar. Maka yang kedua apa? Tetap bersyukur. Bisa gak Bapak Ibu? Kalau kita bersyukur untuk hal yang baik gampang ya. Misalnya, Tuhan saya bersyukur untuk teman saya yang dipromosi walaupun saya tahu hidupnya gak benar. Bisa gak Bapak Ibu? Susah. Tapi percayalah, ketika kita bisa bersyukur walaupun untuk hal itu, kita akan melihat kebaikan Tuhan lebih lagi. Ada amin? Tuhan saya bersyukur, walaupun anak saya gak bisa masuk padahal nilainya lebih bagus, padahal dia sifatnya lebih bagus, saya tetap bersyukur. Tuhan saya tetap bersyukur, walaupun saya melihat mungkin keluarga saya gitu ya, yang memperlakukan hal-hal yang tidak adil kepada saya tetap bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Intinya bersyukur bukan hanya tentang hal yang baik, tapi bersyukur juga untuk orang-orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil. Tuhan saya bersyukur pemimpin saya gak adil sama saya. Karena itu membentuk karakter saya menjadi kuat. Tuhan saya bersyukur suasana kerja yang gak nyaman buat saya merasa saya di pojokan padahal saya sudah melakukan yang baik, tapi saya mau bilang saya tetap bersyukur Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti Salomo dia mengingatkan, bersyukurlah dari hal yang kecil, dikatakan apa? Makan minum. Wow. Sehingga firman Tuhan berkata, Bapak Ibu ingat mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan gak berbicara mengucap syukur ketika engkau baik. Mengucap syukur ketika engkau sembuh. Mengucap syukur ketika engkau berbahagia. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apapun yang terjadi sekalipun kita mengalami ketidakadilan, tetaplah mengucap syukur. Yang berikutnya yang ketiga Bapak Ibu. Pada ayat 17 firman Tuhan berkata, maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang tadi yang dibuat Allah. Yang dilakukan di bawah matahari meskipun manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, ia tidak dapat menyelaminya. Bapak Ibu pasti ingat firman Tuhan yang sangat terkenal yang saya percaya kita semua sering mendengar firman Tuhan ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Bahkan dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi. Kalau kita membacanya di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini BIMK dikatakan pikiranku bukanlah pikiranmu. Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, dengan keterbatasan kita sebagai manusia, apakah kita bisa menyelami pikiran Tuhan? Apakah kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan? Pikiran kita terbatas Bapak Ibu. Salomo aja gitu ya, yang Tuhan anugerahkan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia bisa bilang gitu. Dikatakan apa? Bahkan orang yang berhikmat sekalipun mengatakan ia mengetahuinya, ia tidak dapat menyelaminya. Nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat yang 16 gitu ya, saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan atau Salomo berkata seperti ini. Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang dunia tanpa memejamkan mata siang dan malam. Bapak Ibu bayangin, Salomo observe, bahkan dikatakan apa? Siang dan malam, cuman apa? Dia mau berpikir nih, bisa gak saya menyelami pikiran Tuhan? Apakah Salomo berhasil? Tidak. Dan di tengah ketidakmengertian kita akan pekerjaan Tuhan, maka kita harus tetap percaya Bapak Ibu. Ada amin? Kita gak pernah ngerti pekerjaan Tuhan. Kita akan mengerti dan menyelaminya ketika kita udah kembali kepada Bapa di surga. Dulu waktu saya masih remaja, saya ingat banget Bapak Ibu. Kalau kita punya pertanyaan yang kakak rohani kita gak bisa jawab, dia cuma bilang gini, oke, pertanyaan kamu bagus, nanti akan terjawab kalau kamu kembali Bapak di surga ya, tolong tanya sama Bapak.
pertanyaan kamu itu? Menurut saya kakak rohani saya ini cuma ngeles. Kenapa? Supaya dia tidak bisa menjawab sehingga dia memberi jawaban seperti itu. Nanti kalau kamu ketemu Bapa di surga baru kamu tanya pertanyaan itu. Sama halnya saya baru pikir benar juga ya. Kita nggak mungkin bertanya tentang pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang kita nggak mengerti bahkan kepada manusia sekalipun. Tapi bagian yang kita bisa lakukan tetap percaya. Sampai kapanpun bahkan selamanya sebagai manusia kita tidak akan pernah dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Karena itu tetap percaya saja bahwa Tuhan berdaulat dan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita bahkan seluruh dunia ini. Apakah ketika kita mulai melihat ketidakadilan kita bisa berkata Tuhan pegang kendali kok, Tuhan berdaulat. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali, Tuhan berdaulat. Sehingga pada saat kita mengakui kendali dan keberdaulatan Tuhan dalam hidup kita, maka hal-hal itu yang tidak adil, yang sepertinya tidak baik yang kita alami menjadi tidak penting Bapak Ibu, ada amin? Karena kita tahu Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang terjadi di luar kendali Tuhan. Ada amin. Sekalipun manusia, firman Tuhan katakan mereka-rekakan hal yang tidak baik, yang buruk. Tapi Tuhan pasti merekakan untuk yang baik buat kita. Dimanapun kita berada, ketika kita mengalami ketidakadilan, bahkan sepertinya hal-hal yang tidak baik, tetap percaya Tuhan pegang kendali. Salomo menulis ini bukan gini ya Bapak Ibu, bukan akhirnya membuat orang jadi stres. Walah, orang percaya, orang benar hidupnya sama aja gitu. Justru Salomo mau mengingatkan bahwa nih kan kitab Salomo ini Bapak Ibu, kitab pengkhotbah yang ditulis Salomo ini kan sebenarnya tentang, dia menyampaikan tentang bahwa kesia-siaan di luar Tuhan, betul. Dia mau ngingetin gini, bahwa apapun yang sia-sia, yang gak baik bisa terjadi, tetapi orang yang dalam Tuhan maka hidupnya akan terjaga dan terjamin. Seperti pujian yang tadi kita naikkan Bapak Ibu. Ada amin? Penutup, semakin berfokus hanya kepada Tuhan dan anugerahnya, semakin kita akan melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Karena kita tahu pada akhirnya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan sanggup memberikan kemenangan bagi orang yang takut akannya. Ada amin? Ada amin. Jadi mulai hari ini ketika kita melihat mengalami hal-hal yang sepertinya tidak adil. Kok gini banget sih orang percaya, orang benar. Perkatakan pada diri kita Tuhan berdaulat. Tuhan pegang kendali. Don't worry, be happy. Ada amin Bapak Ibu. Karena saya terlalu percaya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya yang menang pasti orang benar. Karena itu kalau kita nonton film biasanya jagoan menangnya di mana? Jadi ketika mengalami ketidakadilan berpikir ini belum akhirnya. Karena akhirnya saya akan menang. Ada amin. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan berdoa.